Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Di awal tahun pelajaran baru ini, tentu banyak sekali hal-hal baru yang akan kalian pelajari. Sebelum kita mempelajari hal baru, alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bulina Septia Rahmawati. Kalian bisa memanggilnya Bulina. Materi yang pertama selanjutnya adalah kita akan bahas tentang teks pidato persuasif. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah KD 3.3, yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif. Tujuan dalam pembelajaran kali ini agar siswa dapat mengidentifikasi ciri umum teks pidato persuasif. Sebelum kita mengidentifikasi informasi dalam teks pidato persuasif, mari kita memahami konsep tentang pidato persuasif terlebih dahulu. Persuasi adalah bagian dari teks eksposisi, yaitu ingin meyakinkan audiens tentang topik yang kita bicarakan. Menyajikan argumen dari satu sudut pandang yang dibuktikan kebenarannya. Jika digabungkan, pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiens atau pendengar agar pembaca mau melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu. Cara mempersuasi dalam pidato persuasif menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut. 1. Etika, 2. Emosi, 3. Logika. Menggunakan pendekatan etika artinya menyentuh audiens lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Menggunakan pendekatan emosi artinya menyentuh perasaan audiens dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Yang terakhir dengan menggunakan pendekatan logika. Menggunakan pendekatan logika artinya memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Contoh persuasi pidato dengan pendekatan etika. Saya akan membacakan kutipan pidato berikut ini. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Pada cuplikan pidato tersebut, ada persuasi atau kata untuk meyakinkan audiens bahwa kita sebenarnya memahami bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Maka kita harus memperpanjang dengan cara daur ulang. Selanjutnya adalah contoh persuasi pidato dengan pendekatan logika. Saya akan membacakan kutipan pidatonya. Coba pikirkan, jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Kata kuncinya coba pikirkan, artinya mengajak audiens untuk menggunakan logika atau cara berpikir yang logis atau masuk akal. Yang terakhir adalah contoh persuasi pidato dengan pendekatan emosi. Saya akan bacakan kutipannya. Daur ulang adalah hal yang benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Ini tidak bermoral. Sengaja diberi cetak tebal untuk memberitahu bahwa itu adalah kata kunci yang bisa digunakan untuk menggugah emosi audiens agar mengerti atau bisa terbawa suasana dalam kutipan pidato itu. Setelah memahami cara memersuasi dalam pidato persuasif, selanjutnya simaklah video pidato Bung Karno dari internet dan ungkapkan pendapatmu dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah pidato yang kalian lihat tersebut mengandung kalimat persuasif?
Kemudian yang kedua, bagaimana penggunaan pendekatan persuasi dalam pidato tersebut? Apakah menggunakan pendekatan etika, logika, atau emosi? Jangan lupa sebutkan judul pidato Bung Karno yang sudah kalian simak dari internet. Selamat mendengarkan pidato, tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.